Saya bersyukur karena pada bulan Kitab Suci Nasional ini mendapatkan sharing-sharing entah dari pribadi, entah dari kelompok lingkungan. Yang dimaksud adalah sharing tentang kemajuan sikap terhadap sabda Tuhan, terhadap Kitab Suci. Yang sebelumnya nggak pernah membaca, lalu punya ketekunan membaca. Tapi dari wilayah ini saya belum mendengar sharingnya. Maka kalau sore ini ada yang mau sharing, silahkan mengenai kemajuan yang dilakukan berkenaan dengan sikap terhadap Kitab Suci, supaya saya juga punya data di lapangan berkaitan dengan bulan Kitab Suci Nasional ini, apa yang terjadi. Silahkan kalau ada yang mau sharing. Kalau mau bertanya juga boleh. Untuk pribadi, saya mencoba malam sebelum saya membaca beberapa ayat dari Ekatolik. Membaca dari Ekatolik setiap malam sebelum tidur. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ini bagi gereja hal penting. Yang karena penting, saya juga memastikan bahwa saya punya usaha untuk mendengar di bawah seperti apa. Bapak punya kebiasaan membaca Kitab Suci? Bapak setiap hari membaca ruah? Setiap pagi pasti membaca? Ya, Bapak setiap hari membaca sabda Tuhan, tetapi kalau pagi tadi di Ekatolik, Bapak di ruah. Yang lain ada? Kalau ada kesulitan karena nggak berbuat apa-apa, ya silahkan. Barangkali mau bertanya soal jalan. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam. Tapi setiap hari pasti membaca. Ya, setiap hari pasti membaca. Hanya waktunya itu kadang pagi, kadang malam. Kalau stasi ini punya grup? Ada. Yang masuk dalam grup ada berapa keluarga? Semua. Ya, baik. Kalau kita mau tahu bagaimana gereja menghayati Kitab Suci, bagi gereja Kitab Suci itu penting. Kitab Suci itu menjadi makanan pokok untuk kehidupan beriman. Kita harus menyadari ini. Ini kata gereja. Dan kalau orang itu nggak melakukan Kitab Suci sebagai makanan pokok, sebagai makanan harian, maka dampaknya juga ada. Ada banyak orang yang kecelek, banyak orang yang kesasar. Karena apa? Karena tidak dibimbing atau kurang dibimbing oleh sabda Tuhan. Kita itu mengikuti Yesus. Dan pikiran Yesus itu sangat berbeda dengan pikiran pada umumnya. Tadi Bapak Ung sempat bertanya mengenai sikap Petrus yang punya maksud baik, tetapi ternyata oleh Yesus ditanggapi dengan berkata, "Nyalah iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Jadi Kitab Suci itu juga bisa membimbing kita. Ternyata pikiran manusia itu berbeda dengan pikiran Allah. Dan Petrus itu menghidupi pikirannya manusia, sementara Yesus menghidupi pikirannya Allah. Itu yang menyebabkan mengapa Yesus berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Kitab Suci itu bisa menyadarkan kita bahwa ternyata pikirannya Yesus, pikirannya Allah, itu bisa jadi juga berbeda dengan pikiran kita. Dan kalau kita memang mau mengikuti Yesus, memang kita harus dekat dengan Kitab Suci supaya kita menjadi tahu. Bahwa sekarang belum tahu nggak apa-apa. Ada begitu banyak yang ketika dijalani nggak tahu, tapi tahunya kemudian. Atau sekurang-kurangnya di kemudian hari
yang tidak diketahui lalu menjadi bahan untuk bertanya seperti sore hari ini. Nah, di dalam bacaan Injil tadi itu ada orang Farisi dan Yesus. Samanya adalah baik Yesus maupun orang Farisi sama-sama tahu soal aturan agama, soal Sabat. Hanya tingkat kedalaman pengetahuannya berbeda. Orang Farisi pengetahuannya itu dangkal, sementara Yesus pengetahuannya dalam. Karena dangkal, maka bagi orang Farisi melakukan suatu pada hari Sabat itu salah. Pengetahuan yang dangkal itu bisa membawa orang pada sikap yang salah. Kalau Yesus itu pengetahuannya mendalam. Yang kena mendalam maka tahu persis dalam situasi tertentu apa yang harus dibuat. Jadi paling tidak dari Injil tadi kita juga dibuka. Oh, ternyata tahu saja tidak cukup. Kalau taunya itu dangkal, maka pengetahuan yang dangkal itu bisa menuntun pada sikap yang salah. Kita mengikuti Yesus, dan di dalam bacaan Injil jelas Yesus punya pengetahuan yang tingkatannya itu mendalam. Jadi kitab suci juga membuka mata kita. Kalau kita memang mau mengikuti Yesus, karena Yesus yang kita ikuti itu adalah sosok yang pengetahuannya dalam, maka kita memang juga harus punya pengetahuan yang mendalam. Dan kitab suci membantu kita untuk punya seperti itu. Mengapa ada banyak orang Katolik yang kalau ngobrol soal kitab suci diam? Mengapa banyak orang Katolik yang meskipun aktif tetapi pengetahuan agamanya itu sedikit? Mengapa? Karena nggak punya ketekunan membaca kitab suci. Jadi kitab suci sangat penting untuk memulai mencintai. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu